Kisah Umar bin Khattab menjadi cahaya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa tentang salah satu sahabat teragung Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang pemberani yang hatinya berbalik dari kegelapan menuju cahaya iman. Awal permusuhan. Pada suatu hari, para pemuka kaum Quraisy berkumpul di Mekah. Wajah mereka tegang, pandangan mereka dipenuhi kebencian. Mereka gelisah karena dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin banyak pengikutnya. Maka mereka bermusyawarah, siapa yang berani membunuh Muhammad? Dari antara mereka, bangkitlah seorang lelaki tinggi besar, tegap dan berwibawa. Dialah Umar bin Khattab dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy yang terpandang. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku yang akan membunuhnya." Kaum Quraisy bersorak setuju. Mereka tahu keberanian Umar tak tertandingi. Umar adalah seorang yang keras, tegas dan dikenal sangat menjaga kehormatan kaumnya. Sejak kecil ia tumbuh dalam tradisi Arab jahiliyah yang menyembah berhala dan berpegang teguh pada adat yang kejam, bahkan hingga tega mengubur bayi perempuan hidup-hidup demi menjaga kehormatan keluarga. Namun tak seorang pun menyangka bahwa tak lama lagi pedang yang ia hunus untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru akan ia gunakan untuk membela agama Allah. Perjalanan menuju cahaya. Pada hari yang panas terik, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus. Tujuannya hanya satu, membunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang lelaki bernama Nu'aim bin Abdullah, seorang Muslim yang diam-diam telah memeluk Islam. Nu'aim menatap Umar dengan was-was dan bertanya, "Wahai Umar, hendak kemana engkau dengan pedangmu yang terhunus begitu?" Umar menjawab dengan nada marah, "Aku mencari Muhammad, orang yang telah memecah belah Quraisy dan menghina Tuhan-Tuhan kami. Aku akan menghabisinya." Nu'aim pun berkata dengan tenang, "Wahai Umar, sebelum engkau mendatangi Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa adik perempuanmu dan iparmu telah masuk Islam?" Umar tersentak, wajahnya memerah menahan marah. Dengan langkah besar, ia bergegas menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Said bin Zaid. Dari kejauhan, ia sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Semakin dekat, hatinya semakin bergejolak. Ia pun menghantam pintu dengan keras. Pertemuan dengan Al-Quran. Ketika Umar masuk, ia melihat adiknya sedang memegang lembaran mushaf dan membaca surah Toha. Dengan penuh amarah, Umar menampar wajah adiknya hingga berdarah, lalu menendang iparnya. Namun, di tengah kemarahan itu, ia melihat keteguhan luar biasa di mata adiknya. Fatimah berkata dengan tegas, "Ya Umar, engkau boleh memukul kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Kata-kata itu mengguncang hati Umar. Ia melihat darah di wajah adiknya dan seketika hatinya luluh. Ia menunduk dan berkata, "Berikanlah kepada kami lembaran yang kalian baca itu." Fatimah menjawab, "Engkau najis wahai Umar, tidak boleh menyentuhnya sebelum engkau bersuci." Umar pun segera mandi, membersihkan diri, lalu duduk dengan khusyuk membaca ayat-ayat yang tertulis. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." KS Toha ayat 1-3. Suara bacaan itu menggema dalam hati Umar. Setiap kalimat terasa menembus dinding keras dalam jiwanya. Ia bergetar dan berkata, "Alangkah indah dan agungnya kalam ini, sungguh ini bukan perkataan manusia." Pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Umar bertanya, "Di mana Muhammad berada sekarang?" Fatimah menjawab, "Dia ada di rumah Arqam bin Abi Arqam di dekat Bukit Sofa." Umar pun bergegas menuju rumah itu. Pedangnya masih terselip di pinggang, namun kali ini niatnya telah berubah. Bukan lagi untuk membunuh, tetapi untuk mencari kebenaran.
Di dalam rumah, para sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Seorang sahabat mengintip dan berkata dengan ketakutan, "Itu Umar bin Khattab, ia datang membawa pedang." Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, berdiri tegak dan berkata, "Biarkan dia masuk. Jika niatnya baik, kita sambut. Jika niatnya jahat, pedangnya akan jadi miliknya sendiri." Umar pun masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampirinya, menggenggam bajunya dengan tegas dan bersabda, "Wahai Umar, sampai kapan engkau akan memusuhi Allah dan Rasul-Nya? Belum tibakah waktunya bagimu untuk menerima kebenaran?" Umar menjawab, dengan suara bergetar ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang bukan untuk memusuhi, tetapi untuk beriman kepada Allah dan engkau sebagai utusannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berseru, "Allahu Akbar." Seruan takbir menggema dari setiap mulut para sahabat. Mereka menangis bahagia. Hari itu, langit Mekah menjadi saksi masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, dan sejak itu, kekuatan Islam menjadi semakin kokoh. Islam tampil terang-terangan. Setelah masuk Islam, Umar tak mau sembunyi-sembunyi. Ia ingin seluruh Mekah tahu. Ia mendatangi tokoh Quraisy dan berkata dengan lantang, "Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kaum Quraisy murka. Mereka memukuli Umar, namun ia tetap berdiri tegak melawan mereka seorang diri. Sejak saat itu, umat Islam yang dulu beribadah sembunyi-sembunyi, kini mulai berani tampil terang-terangan. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Marilah kita keluar menuju Ka'bah." Dua barisan besar terbentuk, satu dipimpin oleh Hamzah, satu lagi oleh Umar. Mereka berjalan dengan penuh wibawa menuju Masjidil Haram. Kaum kafir Quraisy tertegun menyaksikan pemandangan itu. Sejak hari itu, Rasulullah memberi gelar kepada Umar, Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Masa kekhalifahan dan akhir kehidupan. Bertahun-tahun kemudian, setelah wafatnya Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat hingga menembus Persia dan Romawi. Namun meski kekuasaannya luas, Umar tetap hidup sangat sederhana. Ia sering berjalan malam hari memeriksa rakyatnya dan selalu takut akan hisab di akhirat-akhirat. Menjelang akhir hayatnya, Umar bermimpi seekor ayam jantan mematuknya 2 kali. Ia menyadari itu pertanda kematiannya sudah dekat. Pada suatu pagi, ketika Umar memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi menusuknya dari belakang dengan belati bermata 2. Umar tersungkur, darah mengucur deras. Dalam keadaan sekarat, ia masih mengimami sholat hingga selesai. Para sahabat segera mengangkatnya dan membaringkannya di rumahnya. Dengan suara lemah, ia memanggil anaknya, Abdullah bin Umar, dan berkata, "Anakku, pergilah kepada Aisyah dan mintalah izin agar aku dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar." Abdullah pun pergi. Ketika Aisyah mendengar permintaan itu, air matanya menetes. Ia berkata, "Aku telah mempersiapkan tempat itu untuk diriku sendiri, namun aku berikan untuk Umar, karena aku tahu ia lebih berhak atasnya." Mendengar kabar itu, Umar bersyukur dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan tempat itu." Menjelang ajalnya, Abdullah bin Abbas datang menenangkannya. "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah bersahabat dengan Rasulullah dan beliau ridha kepadamu. Engkau juga bersama Abu Bakar dalam keadaan beliau ridha kepadamu. Kini, engkau meninggalkan dunia dalam keadaan Allah pun ridha kepadamu." Umar tersenyum lemah dan menjawab, "Semoga Allah menerima amalanku dengan penuh kasih sayang. Segala kebaikan itu hanyalah karunia-Nya." Penutup. Demikianlah kisah agung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari seorang penentang Islam menjadi salah satu pembela terkuatnya. Dari pedang kebencian menjadi cahaya keimanan. Semoga kisah ini menumbuhkan keberanian dan keteguhan iman dalam diri kita semua untuk selalu berada di jalan Allah meski harus melawan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.